lakukan sesuatu. Aku ingin Kanjeng Lasmi tetap hidup. Baik. Berikan aku sebuah kekuatan untuk menghancurkan gangkara murkaan di muka bumi ini. Terima kasih Sang Yang Widi. Panah ini harus aku berikan kepada Arya Kamandanu. Punggawa. Baik, Tuan. Perintahkan pasukan untuk segera mundur. Sudah larut malam. Mereka harus mempersiapkan untuk perang besok. Baik. Suruh prajurit kita untuk mundur dan siapkan tenaga untuk besok. Baik, Kanjeng. Ayo. Anak panah apa ini, Bu? Ini adalah anak panah api. Gunakan anak panah ini untuk mengalahkan Buto Ijo itu. Panahkan tepat di jantungnya. Tapi kamu harus tahu, anak panah ini bersifat hanya melumpuhkan, bukan membunuhnya. Karena itu, kalau kamu berhasil menancapkan anak panah ini di jantungnya, cepat kamu kurung. Kurung dari peradaban, karena kalau sampai Buto Ijo itu kembali menghisap darah, kekuatannya akan kembali. Dan anak panah ini tidak berfungsi sama sekali. Ingat, Ger, anak panah itu hanya satu. Jadi gunakan waktu yang tepat untuk menyerang Buto Ijo itu. Hanya dengan cara ini, kita dapat menghalau Buto Ijo itu masuk ke istana Manguntur, Kanjeng. Karena Buto Ijo itu tidak akan kuat menahan air suci yang sudah dibacakan mantra untuk memagari istana Manguntur ini. Syukurlah. Berarti sekarang tidak ada yang perlu kita takuti lagi. Rati, Eyang tidak ingin Buto Ijo itu kembali ke istana ini. Itu tidak akan pernah terjadi lagi, Eyang. Karena dia tidak bisa kembali ke sini. Jadi Eyang tidak perlu khawatir. Sebaiknya kita masuk, Eyang. Hari sudah malam. Dan udara malam tidak baik untuk kesehatan Eyang. Baik. Betul, Kanjeng. Keluarlah kalian! Cepat kalian kembali ke markas. Dan pastikan tidak ada serangan susulan. Cepat! Baik, Kanjeng.
harus segera ke Manguntur dan melumpuhkan kakek tua bangka itu. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku tidak bisa masuk ke Manguntur? Rupanya mereka memasang mantra-mantra suci di gerbang ini. Kurang ajar! Mereka tidak bisa menghentikan aku. Panas! Berdebah! Rupanya mereka benar-benar ingin mengusirku. Panas! Panas! Aku tidak kuat. Mantra ini benar-benar menyiksa aku. Rupanya mereka memasang mantra-mantra suci di gerbang ini. Kurang ajar! Mereka tidak bisa menghentikan aku. Panas! Berdebah! Rupanya mereka benar-benar ingin mengusirku. Panas! Panas! Aku tidak kuat. Mantra ini benar-benar menyiksa aku. Di mana Buto Ijo itu? Kenapa dia tidak ada di antara mereka? Apa mungkin Buto Ijo itu sudah berhasil dilumpuhkan? Kamu? Di mana Arimbi? Kenapa dia tidak bersama kamu, Respati? Tenang, Romo. Arimbi baik-baik saja. Karena tidak akan ada yang bisa melukainya, Romo. Aku masuk dulu, Romo. Arimbi, apa yang kamu lakukan? Aku habis dari Manguntur. Tapi aku tidak bisa masuk ke dalam. Mereka sudah memasang mantra di gerbang Manguntur. Arimbi, kamu harus ingat tugasmu. Sekarang ini tugasmu membantuku. Urusan Manguntur, biar aku yang membereskan. Aku dengan sangat mudah memberikan Manguntur untukmu. Asalkan kamu mau membantuku. Baiklah, Respati. Aku pegang janjimu. Aku pasti akan memenangkanmu dalam peperangan ini. Tapi setelah itu, kamu harus membantuku untuk mendapatkan Manguntur kembali. Tenang saja, Arimbi. Ayo masuk. Aneh sekali. Kenapa semakin lama Respati yang ada di hadapanku ini bersikap semakin mirip dengan Biakta? Apa mungkin kecurigaanku memang benar? Dia itu Biakta, bukan Respati.
mereka yang sudah menyebabkan kematian para prajuritku. Iya, aku bersumpah akan membalaskan kematian para prajuritku. Dan kamu, Kamandanu, kamu yang menjadi saksinya. Walaupun nyawaku menjadi taruhannya, aku akan membalaskan kematian para prajuritku. Mereka harus membayarnya. Aku merasa boboku belum mati. Bobo masih hidup. Kalian dengar? Dengar itu. Bobo memanggilku. Bobo pasti membutuhkan bantuanku. Bobo. Dimas. Ayo Dimas. Bobo memanggil kita. Beliau pasti membutuhkan bantuan kita, Dimas. Ayo Dimas. Kamu harap kamu jangan pernah lupa diri dengan kemenangan ini. Perjalanan kamu masih panjang. Dan kamu jangan pernah menganggap enteng pasukan Banyu. Terutama Ranubaya dan Kamandanu. Mereka lah lawan kamu yang paling tangguh. Apa benar dia itu Romomu, Respati? Kenapa dia meremehkan kamu? Dan justru lebih mengagungkan Kamandanu? Tutup mulutmu, Arimbi. Aku paling tidak suka sama orang yang banyak bicara. Matilah kamu! Kamandanu! Kurang ajar! Gadis sialan ini sudah membuat Kamandanu tidak peduli padaku. Sudah merebut Kamandanu. Manguntur akan kembali ke tanganku. Aku akan menjadi pemimpin kalian. Dan sebagai perintah pertama adalah mengusir dan membasmi Buto Ijo dari Kadipaten Manguntur. Kau Kanjeng, saat ini Kebo Winarang telah dibebaskan. Apa? Kurang ajar! Siapa yang sudah berani membebaskan dia? Siapa lagi kalau bukan Nararati dan Radi? Mereka telah membebaskan Kebo Winarang. Bahkan, Kebo Winarang telah mengumumkan diri sebagai temenggung kepada rakyat Manguntur. Perempuan sialan itu! Dia yang selalu saja menghancurkan semua rencanaku! Kansa? Mau apa kamu kesini? Aku ingin bermain denganmu. Maafkan aku, Kansa. Aku tidak bisa. Pulanglah. Laras! Gimana, Laras? Laras ada di bambu ini. Sendiri dia tidak mau bermain denganku. Si bambu? Anak panah apa ini, Guru? Ini adalah anak panah api. Gunakan anak panah ini untuk mengalahkan Buto Ijo itu. Panahkan tepat di jantungnya. Tapi kamu harus tahu, anak panah ini bersifat hanya melumpuhkan, bukan membunuh. Karena itu, kalau kamu berhasil menancapkan anak panah ini di jantungnya, cepat kamu kurung. Kurung dari peradaban, karena kalau sampai Buto Ijo itu kembali mengisap darah, kekuatannya akan kembali. Dan anak panah ini tidak berfungsi sama sekali. Arimbi, kamu harus ingat tugasmu. Sekarang ini tugasmu membantuku. Urusan Manguntur, biar aku yang membereskan. Aku dengan sangat mudah memberikan Manguntur untukmu. Asalkan kamu mau membantuku. Baiklah, Respati. Aku pegang janji. Aku pasti akan memenangkanmu dalam peperangan ini. Tapi setelah itu,
kamu harus membantuku untuk mendapatkan Manguntur kembali. Tenang saja, Ari. Ayo masuk. Aneh sekali. Kenapa semakin lama sepatu yang ada di hadapanku ini bersikap semakin mirip dengan Bianca? Apa mungkin kecurigaanku memang benar? Dia itu Bianca, bukan Respati. Krisna, tolong Ibu Krisna, tolong Laras. Aku telah mengambil Laras dan menyedotnya ke dalam bambu dan membawanya pergi. Bibi takut, Krisna, kalau nanti Laras akan dijahili oleh Kanza. Dan Bibi juga dengar kalau Kanza bukan hanya menghisap Laras, tapi dia juga akan menjahili teman-teman yang lain. Ibu, Kanza memang selalu saja berbuat ulah. Dia memang nakal. Bibi, biar aku saja yang selamatkan Laras. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Hati-hati kamu ya, Nak. Baik, Biu. Kanza! Lala! Cepat, Kanza! Keluar! Ada apa sih menggangguku? Cepat, keluarkan cepat-cepat dan juga Laras. Cepat! Kamu mencurinya, kan? Tidak, aku tidak menculiknya. Sendiri dia tidak mau bermain denganku. Tapi caraku itu salah. Cepat, bebaskan teman-teman dan juga Laras. Tidak mau. Cepat bebaskan. Kenapa kamu memaksa aku? Mau kamu berada di dalam bambu ini? Lepaskan bambu itu dari tanganku. Cepat, lepaskan bambuku dari tanganmu. Cepat, lepaskan. Lepaskan bambu itu dari tanganmu. Cepat, lepaskan bambuku dari tanganmu. Cepat. Gunakan sebelum kamu berjanji melepaskan teman-teman dan juga Laras. Kembalikan bambu itu padaku. Apa? Kembalikan bambumu? Hah? Rasakan ini. Krisna, Laras. Rasain kamu. Baik-baik kamu di dalam bambu ini. Rasain. Paman Bajil dan Kansa tidak ada berhentinya. Dia selalu saja berbuat ulah. Lalu bagaimana caranya kita keluar dari sini, Krisna? Syukurlah, keadaan Kanjeng Putri sudah membaik. Duduklah, Kamandan. Kamandan, bagaimana dengan pasukanku? Apa mereka bisa bertahan melawan pasukan Kurawa? Tidak usah khawatir, Kanjeng Putri. Sampai saat ini, pasukan Banyu Biru masih sanggup menghalau serangan-serangan Kurawa. Sebaiknya, Kanjeng Putri jangan memikirkan apa-apa dulu. Sampai Kanjeng Putri sembuh. Tidak, Kamandan. Aku tidak akan mungkin sanggup bertahan. Jangan bicara seperti itu, Kanjeng Putri. Kanjeng Putri pasti bisa bertahan. Kanjeng Putri harus menyambut kemenangan kita. Beristirahatlah, Kanjeng Putri. Jaga kondisi Kanjeng Putri. Kami semua masih membutuhkan Kanjeng Putri. Hamba mohon pamit, Kanjeng Putri.
Dengar semuanya. Kita harus menikmati malam ini. Karena kemenangan sudah di depan mata. Tinggal satu langkah lagi. Maka Kadipaten Baju Biru akan berada dalam genggamanku. Sekarang ini, prajurit Baju Biru sudah banyak yang mati. Hanya tersisa Kamandanu dan Ranubai. Kamandanu itu urusanku. Aku sendiri yang akan membunuhnya. Dia harus mati di tanganku. Memang itu yang aku harapkan. Kamandanu selalu ingin merusak semua rencana yang sedang kujalankan. Hidup Kurawan! Hidup Kurawan! Hidup Kurawan! Hidup Kurawan! Hidup Kurawan! Ya, di saat peperanganlah saat yang tepat untuk membunuh Biarta. Damar, tadi aku sama sekali tidak melihatmu di pasukan Kurawan. Kemana saja kamu? Maaf Kanjeng, bukannya hamba lalai dalam memimpin peperangan ini. Tapi tadi hamba sempat menyusup ke dalam Banyu Biru. Kamu menyusup? Kamu menyusup ke Banyu Biru? Benar Kanjeng, hamba sempat memata-matai kondisi Banyu Biru. Dan ternyata jumlah pasukan mereka hanya seperempat. Lebih sedikit dibanding pasukan kita. Dengan demikian, saya yakin kita pasti akan memenangkan peperangan ini. Bagus. Aku senang sekali mendengar beritamu. Kamu memang pantas untuk dihandalkan. Oh ya, sekarang bergabunglah dengan yang lain. Kita rayakan kemenangan kita. Kanjeng, gimana Kamandanu? Kanjeng Kamandanu sedang mempersiapkan pasukan prajurit untuk perang, Kanjeng. Kanjeng mau kemana? Kanjeng masih lemah. Iya, lepaskan tanganku. Biarkan aku pergi. Punggawa, kalian siap? Jauh saja. Prajurit-prajurit, persiapkan diri kalian untuk melawan Kurawan dan Manguntuh. Hidup Banyu Biru! Hidup Banyu Biru! Hidup Banyu Biru! Kamandanu, Kanjeng Putri, apa yang Kanjeng Putri lakukan di sini? Seharusnya Kanjeng Putri jangan keluar dulu. Berhati-hatilah, Kamandanu. Sekarang ini, Banyu Biru itu bertumpu padamu. Menangkan peperangan ini. Tidak usah khawatir Kanjeng Putri. Serahkan semuanya pada hamba. Hamba berjanji, hamba tidak akan mengecewakan Kanjeng Putri dan juga para prajurit Banyu Biru. Hamba mohon pamit Kanjeng Putri. Punggawa, ayo kita berangkat. Rati, Eyang, apa yang kamu pikirkan? hari ini Kamandanu turun tangan dan memimpin sendiri pertempuran dalam melawan Arimbi. Aku takut terjadi sesuatu padanya. Aku tidak mau kehilangan Kamandanu, Eyang. Rati, setiap kesatria harus siap menghadapi perang, termasuk Kamandanu. Kamu tidak boleh bersedih. Kamu harus punya keyakinan kalau dia pasti menang. Eyang tahu kehebatan dia. Tidak gampang mengalahkan dia. Terlebih didampingi Ranubaya. Berdoalah untuknya. Jagat Dewa Batara, lindungilah Kamandanu. Izinkan dia untuk memenangkan pertempuran ini. Aku lapar sekali. Aku sudah tidak sabar untuk menghisap darah prajurit Banyu Biru. Kerahkan seluruh prajurit. Aku sudah tidak sabar untuk melawan mereka. Baik. Arimbi, kamu harus tahu satu hal, Arimbi. Hari ini aku harus mendapatkan kemenangan. Ratakan Banyu Biru. Dan jangan biarkan Kamandanu hidup. Kamu
Aku tidak boleh membiarkan Kurawan memenangkan peperangan ini. Karena kekuasaan Byarta akan semakin merajalela. Untuk peperangan kali ini, kita akan menempatkan pasukan pemanah berada di depan dan pasukan pedang berada di tengah. Tuan, kenapa formasinya dirubah? Bukannya Kanjeng Respati sudah merubah formasinya? Aku yang lebih mengetahui keberadaan pasukan Banyuwangi. Lagi pula, Kanjeng Respati telah memberikan kepercayaan penuh untuk peperangan ini padaku. Jadi aku harap kamu jangan pernah untuk membantah mereka. Ini demi kemenangan kita. Aku harap kamu mengerti titahku. Sekarang bersiaplah. Kita akan segera menuju medan perang. Daulat Kanjeng. Prajurit, siap, Tuan. Bersiap semua. Bersiaplah kalian. Ger, ingat pesan guru. Cobalah kamu untuk bertahan tidak menyerang mereka. Ulurkan waktumu sampai matahari terbenam nanti. Dengan begitu, mereka akan kelemahan. Disitulah kesempatan kamu untuk menghantam Buto Ijo itu. Baik, Guru. Aku akan mengingat pesan Guru. Punggawa, hamba Kanjeng. Cepat, majukan pasukan tombak. Mereka harus berada di posisi depan. Kerahkan juga prajurit di segala sisi. Daulat Kanjeng. Rupanya formasi mereka berubah. Tapi kenapa semua posisi menyerah? Tidak ada posisi bertahan sama sekali. Apa yang sebenarnya diinginkan Byarta? Dia bisa kalah dengan posisi seperti ini. Aku tidak bisa berdiam diri terus di sini. Aku harus temui Kamandanu. Rati! Mau kemana kamu? Mencari Kamandanu? Aku sangat mengkhawatirkan Kamandanu. Aku rasa pertempuran ini harus dihentikan. Karena aku tidak mau dia terluka. Rati, pertempuran sudah dimulai. Tidak mungkin dihentikan. Tapi Eyang, aku harus tahu keadaannya. Kalau kamu hanya ingin tahu, biar Eyang yang melakukan. Eyang akan kirim mata-mata untuk mencari tahu. Kamu tetap di sini. Ikuti perintah Eyang. Aku pikir kamu terlalu takut denganku. Tapi ternyata aku bisa bertemu lagi dengan. Aku tidak boleh menghabiskan tenagaku untuk menyerang Arimbi. Aku harus bertahan sampai matahari terbenam. Aku tidak boleh diam di sini saja. Sementara Kamandanu mati-matian membela Banyu Biru. Iya, aku harus terjun di peperangan itu. Aku harus membantu Kamandanu.
Kanjeng, hamba mohon kembalilah Kanjeng. Kanjeng masih sakit. Kanjeng Putri. Kanjeng Putri tunggu. Kanjeng jangan pergi Kanjeng. Kanjeng Laksmi. jangan pergi. Laksmi! Laksmi, mau kemana kamu? Aku mau menyelamatkan Kamandan. Buto Ijo tidak boleh membunuhnya. Tidak, kembalilah ke dalam istana. Kamu masih belum sehat. Lepaskan tanganku. Aku harus menyelamatkan Kamandanu. Tidak, Laksmi. Turuti perintah. Ayo masuk. Tidak, tidak. Laksmi! Prajurit! Prajurit! Laksmi! Aku harus kuat. Iya, aku harus kuat. Kamandanu, Kamandanu di mana kamu? Menyerahlah Kamandan. Bergabunglah denganku dan menikah denganku. Tidak, Ring. Itu tidak akan pernah terjadi. Kamu harus mati, Kamandan. Aku tidak akan membiarkan kamu hidup. Iya. Tamatlah riwayat kamu, Kamandan. Satu persatu, prajurit baju biru sudah mati. Aku tidak perlu berada di tempat ini. Karena aku yakin, sebentar lagi Kurawan akan menang. Punggawa! Daulat Kanjeng, siapkan prajurit bantuan dan selesaikan peperangan ini. Baik, Kanjeng. Prajurit! Mari kita siapkan bantuan. Perang akan segera berakhir. Ayo! Bagaimana peperangan hari ini, Respati? Tenang saja, Romo. Seperti yang sudah pernah kukatakan, Romo. Kurawan tidak akan pernah bisa dikalahkan. Apalagi oleh Kadipaten Banyu Biru. Itu tidak mungkin sekali, Romo. Bagaimana kalau terbukti dia adalah Biakta dan memenangkan peperangan ini? Bisa-bisa dia kembali menguasai seluruh Pulau Jawa. Terlebih saat ini, dia dibantu oleh Buto Ijo. Kenapa, Romo? Tidak apa-apa. Romo hanya senang mendengar berita ini. Iya, Romo. Kita harus merayakan kemenangan ini, Romo. Dayang! Siapkan air hangat. Aku mau meregangkan otot-otot. Romo, hamba pamit dulu, Romo. Silakan, Respati. Kamandanu dalam bahaya. Aku harus menolongnya. Aku tidak akan membiarkan Arimbi menyerang Kamandanu. Bisa-bisa Kamandanu mati di tangannya. Jangan, Laksmi! Tahan amarahmu! Jangan lari kamu, Kamandan. Ayo lawan aku. Awas, Laksmi!
asal sinar itu? Laksmi, maaf aku telah mendorongmu. Laksmi, kamu terlihat lemah. Ayo kita kembali ke istana. Tidak. Aku harus tetap di sini sampai perang selesai. Ide Laksmi. Ayo. Tidak. Maafkan aku. Lepaskan aku di pangga. Lepaskan aku. Lepaskan aku di pangga. Terus jangan. Laksmi, Dayang, panggil tabib. Panjang sekali kamu membawaku kemari. Aku harus kembali ke sana. Laksmi, lihatlah kondisi tubuhmu. Kamu ini masih sakit, jadi mana mungkin kamu hadapi pasukan Kurawan? Tidak, aku harus ke sana. Lepaskan aku, lepaskan Dutangga. Kanjeng, tolong Kanjeng jangan bangun dari tempat tidur ini mengingat kondisi Kanjeng sangat berbahaya. Istirahatlah. Tapi aku harus mendampingi Kamandanu. Kanjeng, Kamandanu tahu apa yang harus dilakukannya. Dia tidak mungkin dikalahkan oleh Buto Ijo itu, karena aku sudah membekalinya dengan anak panah api abadi. Dia hanya menggulur waktu sampai matahari terbenam. Tabib! Laksmi! Tabib, tolong Tabib, ya kan? Bagaimana Kamandanu? Apa kamu sudah menyerah? Aku rela meninggalkan perang, asalkan kamu benar-benar mau menikah denganku. Lebih baik kamu mati di tanganku daripada aku harus melihat kamu menikah dengan Narirati. Apa? Kamandanu telah berhasil mengalahkan Aribi. Ini tidak mungkin. Mana mungkin seorang manusia bisa mengalahkan Buto Ijo? Tapi itulah yang terjadi, kan. Bahkan sekarang ini Buto Ijo dibawa ke Kadipaten Banyu Biru. Kamandanu benar-benar ingin menantang. Baik, aku sendiri yang akan memimpin peperangan besok. Siapkan prajurit. Jauhlah kalian. Guru, kamu berhasil menangkap perempuan iblis ini. Paman bangga sama kamu, Ger. Terima kasih, Guru. Masukkan dia dalam penjara. Ayo. Aku Buto Ijo. Aku tidak akan pernah mati. Kalian semua akan aku balas. Masukkan dia dalam penjara. Lepas! Lepaskan aku! Lepas! Hei! Lepaskan aku! Lepas! Lepaskan aku! Kalian tidak berhak mengurungku seperti ini! Lepas! Ingat, jangan ada di antara kalian mendekat kemari. Meskipun dia berteriak dan meminta tolong, karena makhluk ini sangat berbahaya. Darah kalian bisa diisap. Mengerti? Keluar.
Hei, saya ke belakang sebentar. Ingat, jangan tatap mata orang itu. Kamandan, aku harus membalas semua ini. Dan aku akan pastikan kamu mati di tanganku, Kamandan. Sedang apa Kanjeng di sini? Sudah mati. Dari mana kamu tahu kalau aku ada di sini? Hamba sempat mengikuti Kanjeng sewaktu Kanjeng keluar dari istana. Hamba mengerti. Kanjeng pasti kecewa dengan kekalahan peperangan ini. Tapi hamba mohon, Kanjeng jangan marah. Kanjeng harus bersikap kepala dingin untuk meraih kemenangan. Kamu benar, kan? Jadi Kamandanu sudah berhasil mengalahkan Buto Ijo itu? Iya, Kanjeng. Aku senang sekali mendengarnya, Eyang. Bopo, itu berarti kita tidak perlu lagi mencemaskan Buto Ijo. Terima kasih banyak. Jagat Dewa Batara, aku mengucapkan terima kasih atas kemenangan ini. Aku haus. Aku benar-benar butuh darah. Aku harus cepatnya keluar dari sini. Sudah kamu beristirahat sana. Sudah giliranku yang berjaga. Baik. Hei, prajurit! Prajurit! Cepat lepaskan aku. Kanjeng Permaisuri Arimbi adalah junjungan kami. Kami wajib mematuhi perintahnya. Akhirnya, aku bisa keluar dari tempat ini. Mereka pikir, dengan melukai aku, mereka bisa menjadikan aku tawanan mereka selamanya. Luka ini benar-benar membuatku tidak berdaya. Aku harus minum darah. Pusaka itu menusuk langsung pada pusat energiku. Hingga darah biasa tidak bisa mengobati aku. Aku harus meminum darah perawan. Iya, hanya darah perawan yang bisa memulihkan kondisiku ini. Ger, kamu berhasil melumpuhkan Buto Ijo itu dengan menempatkan ujung panah persis di tempat yang dituju. Tapi sekarang ini yang jadi permasalahannya, Paman yakin Byakta akan turun memimpin peperangan besok. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Aku tahu, Guru. Kita juga tidak bisa meremehkan Byakta. Dia orang yang sangat licik. Dia pasti akan menggunakan berbagai cara untuk memenangkan peperangan besok. Karena itulah, aku akan mengubah formasi perang untuk mengecoh Byakta. Maksud kamu, Kamandanu? Dalam peperangan besok, aku hanya akan mengeluarkan pasukan tombak dan pedang. Sementara pasukan pemanah akan aku tempatkan di atas bukit. Aku yakin, dengan begitu,
pasukan pemanah akan lebih tepat mengenai sasaran. Bagaimana, Guru? Paman setuju dengan formasi yang akan kamu lakukan. Kanjeng Arimbi adalah junjungan kami. Kami wajib mematuhi perintahnya. Sial, Dayang ini sudah menguras tenaga yang aku punya. Aku harus segera mencari darah perawan untuk memulihkan kondisiku ini. Kita sudah kehilangan Buto Ijo. Dan aku harap kalian mempersiapkan diri untuk peperangan besok. Dan ingatlah, tujuan utama kita membunuh Kamandanu. Melihat keberhasilan Kamandanu melumpuhkan Arim, aku rasa cara satu-satunya untuk melumpuhkan pasukan Banyu Biru hanya dengan kecerdikan, Kanjeng Basmati. Dengan sedikit prajurit, kita bisa memenangkan peperangan. Apa maksudmu, Pawana? Bicaralah dengan jelas. Oh, dengarkan aku dulu baik-baik, Kanjeng Basmati. Aku tahu jalan masuk rahasia menuju Istana Banyu Biru. Aku bisa menyusup ke sana dan meracuni semua pasukan Banyu Biru. Dengan begitu, pasukan Banyu Biru saat menyerang besok akan banyak kehilangan pasukannya. Sementara kita hanya mengeluarkan sebagian kecil prajurit-prajurit kita. Aku yakin sekali dengan cara seperti ini kita pasti akan menang tanpa harus mengeluarkan tenaga kita, Kanjeng Basmati. Kamu benar sekali, Pawana. Aku akan membagi tugas. Besok kamu akan menyusup melalui lorong rahasia dengan membawa sedikit prajurit. Sementara aku akan mencari pengganti Buto Ijo itu. Karena aku tidak mau mati konyol. Dan semuanya, lakukan tugas masing-masing. Tapi aku tetap tidak akan membiarkan kamu memenangkan peperangan ini, Biakta. Kamu harus mati. Sambi! Sambi! Keluarlah, Sambi! Sambi! Di mana dia? Sambi! Kamu menemui aku, sayang? Kamu pasti merindukan aku. Atau kamu merindukan anak kita? Sambi, dengar Sambi. Saat ini aku berperang melawan Baju Biru. Aku datang ke sini untuk minta bantuan. Kenapa kamu selalu datang? Hanya di saat kamu membutuhkanku saja, Biakta. Ayolah, sayang. Tidak, aku tidak mau. Lagi pula, aku tidak ada urusan dengan Kadipaten Banyu Biru. Untuk apa aku turun tangan? Dengar dulu, Sambi. Aku melakukan semua ini bukan hanya berperang dengan Baju Biru, tapi aku ingin menghancurkan Kamandanu, musuh besarku. Aku harap kamu bisa membantuku. Ini semua untuk kita, Sambi.
Kalau itu maksudmu, aku akan membantumu saja. Lawanmu itu terlalu berat, dan aku tidak ingin kamu kalah dalam peperangan ini. Aku tidak ingin anakku kehilangan Bopo. Terima kasih, Sani. Tapi ada satu syarat. Apa itu? Berikanlah nama untuk anak kita. Apalah artinya memberikan sebuah nama dibanding kekuatan yang akan kukeluarkan untuk membantu. Baiklah, Sani. Kita banyak kehilangan pasukan kita. Bahkan yang hidup pun terluka sangat parah. Aku akui, pasukan Kurawan memang sangat hebat. Antara bertahan dan menyerang sama kuatnya. Aku akan terjun dalam perang besok. Karena rasanya tidak adil kalau semuanya dibebankan pada Arya Kamandanu. Laksmi, ingat, kamu masih belum sehat. Jadi urungkan niatmu itu. Lebih baik kamu tetap di istana, beri semangat pada mereka. Kalian ikuti aku saja. Tempat ini sangat rahasia. Tempat ini seperti di Taman Labirin. Ya, hati-hati. Ini pasti jalan. Tempat apa ini ya? Jadi jangan berisik. Kalian semua sudah pegang rupanya tasnya aku. Tempat ini bukan sembarangan. Kita bisa tersesat dan ikuti aku. Ayo. Ini adalah tempat api satu-satunya. Kalian ingat ya? Dan kalau sampai kita lewat sini, menemukan ini lagi, itu artinya kita salah jalan. Dan kita harus balik lagi. Ayo. Itu dia tempatnya. Ayo cepat, dorong ini. Benar-benar menyebalkan di dalam sana. Buat aku bakal ya. Kalau di sana, kalau ada yang melintas, bunuh saja. Daulat.
daripada ngomong mengada-ngada, mending kalian buat makan untuk kami semua. Iya, kami semua sudah lapar. Kalau kalian berdua tidak percaya, ayo ikut aku ke dapur. Di dapur ada setan. Waduh, Tok, sampean berani? Siapa takut? Ya wes, kalau gitu sampean duluan. Ayo dong. Ayo cepat. Ayo, cepat keluar. Aku tidak takut denganmu, setan jelek. Mana? Katanya ada setan. Dari tadi pagar ini diam, tidak bergerak. Kamu pasti salah lihat ya? Itu pagar itu yang tadi bergerak. Kamu itu mengada-ngada saja. Tidak, iya. Tadi pagar itu benar bergerak. Lebih baik kamu menyediakan makanan untuk kami. Kami sudah lapar karena peperangan tadi menguras tenaga kami semua. Bus, jangan jorok kamu. Ini makanan bukan buat kamu saja, tapi buat yang lainnya juga. Ayo, sekarang bantu aku bawa makanan ini. Baik. Kamu udah lapar, ayo cepat. Tadi kita lewat mana ya? Benar lewat sini, Kanjeng. Ini kita lewat sana, Kanjeng. Mungkin di pertigaan tadi kita lewat kanan, Kanjeng. Dasar bodoh. Kenapa kalian tidak memperhatikan jalan? Seharusnya kalian membantu aku untuk memberikan tanda pada jalan. Bagaimana kita bisa kembali ya? Aku punya senjata andalan. Bagaimana Kanjeng bisa yakin? Daduku itu tidak pernah salah. Bodoh. Kiri, kanan, kanan. Kiri, kanan, kanan. Kemana nih, Kanjeng? Kesini. Tunggu dulu, Kanjeng. Itu mungkin tempat yang tadi. Berarti kesini. Nah, dulu, Kanjeng. Itu juga tempat yang tadi. Kalau gitu kita balik lagi. Ayo. Dilihat dari keadaannya, seperti mereka keracunan. Siapa yang sudah bertugas memasak? Belum, Kanjeng. Kalian bubuhi apa masakan? Kalian sengaja ingin meracuni prajuritku. Ampun, Kanjeng, ampun. Hamba tidak melakukan apapun. Saat hamba memasak, tiba-tiba hamba mendengar suara-suara aneh dari dalam pagar itu. Tiba-tiba saja, pagar itu bergerak-gerak sendiri. Itu pasti setan yang sengaja ingin mengganggu hamba. Dan setan itu juga yang sudah meludahi makanan itu. Sehingga seperti ini. Kosong! Kamu sengaja ingin meracuni prajuritku. Prajurit, tangkap mereka.
Kanjeng. Ampun, Kanjeng. Ampun. Hamba tidak melakukan apapun. Hamba tidak meracuni mereka. Jika hamba berbohong, hamba berani menerima bala dari Sang Hyang Widi. Bawa mereka. Tahan! Prajurit, lepaskan mereka. Heh, apa yang kamu lakukan? Laksmi, dengarkan aku. Aku yakin mereka tidak mengucapkan dusta. Jangan bodoh, Dwi Pangga. Jadi kamu percaya ada setan yang meracuni para prajuritku? Bukan begitu. Tapi aku rasa ada penyusup yang masuk di istana ini. Penyusup? Ya. Mereka meracuni para prajurit. Mereka gunakan tipuan ini agar kita menjadi lemah. Susuri setiap sudut ruangan ini. Cari penyusup itu dan tangkap mereka. Daulat, Kanjeng. Aku akan tetap mencari kebenaran. Kalau terbukti kalian yang bersalah, kalian berdua harus siap untuk mati. Ayo, tunggu dulu Kanjeng. Kalau itu bukan jalan keluar gimana? Terserah kalian saja. Danuku tidak pernah salah. Silakan kalian kalau mau mati di terowongan ini. Tunggu. Biar Kanjeng saja yang masuk duluan. Nanti kalau emang benar, kita ikut. Kalau emang salah, mending kita ngasuh aja di sini. Wah, benar. Kita harus memperketat penjagaan. Rupanya pihak musuh menggunakan segala cara untuk melemahkan pertahanan kita. Apa maksud Kanjeng? Ada penyusup yang masuk ke dalam istana kita, Paman. Mereka meracuni para prajurit sehingga kita menjadi sedikit lemah. Ada penyusup. Penyusup? Bagaimana ada penyusup? Tenang semuanya. Kita harus segera menangkap penyusup itu, Kanjeng. Karena jika dibiarkan, ia akan membahayakan kita. Jika benar ada penyusup, dari mana mereka bisa masuk, Kanjeng? Selama ini di Istana Banyu Biru telah dijaga dengan ketat. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam istana ini, Kanjeng. Apa mungkin di istana ini ada jalan rahasia, Kanjeng? Apa mungkin di istana ini ada jalan rahasia, Kanjeng? Paman. Berdiri, Paman. Berani-beraninya Paman masuk ke istanaku dan racuni prajuritku. Ampun, aku ini Paman Putih. Maafkan aku, Putih. Oh, enak saja. Sudah salah berani minta maaf. Paman itu pantas dihukum mati. Ampun, Putih. Jangan, Paman belum mau mati, Putih. Paman kan cuma meracuni prajurit itu, Putih. Paman tidak meracuni dirimu. Maafkan namanya. Oh iya. Jadi kalian penyusup itu? Iya. Tunggu! Orang tidak tahu diuntung. Jelas-jelas sudah bersalah. Masih saja membela diri atas kejahatan yang sudah Paman buat. Prajurit, jebloskan dia ke dalam penjara dan siapkan hukuman gantung untuknya. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku benar-benar lemas. Kamandanu,
Ini semua karena kamu. Kamandanu, aku harus membalasnya. Tapi sebelum itu, aku harus mencari darah perawan dulu. Kenapa kampung ini terlihat begitu sepi? Di mana para penduduknya? Aku haus. Aku butuh darah. Sial, mereka sedang melakukan puja doa. Kalau begini caranya, bagaimana aku bisa mendapatkan darah perawan? Kamandanu memang sudah berhasil melumpuhkan Arimbi, tapi pertempuran tetap akan berlanjut. Dan Kamandanu akan berhadapan dengan Byakta. Dia sama hebatnya dengan Arimbi. Bopo tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Iya, Bopo. Selama pertempuran ini belum berakhir, aku masih takut terjadi sesuatu pada Kamandanu. Apalagi, kejadian hari ini pasti sudah membuatnya sangat lelah dan kehabisan tenaga. Aku takut esok dia akan kalah. Bopo, aku tahu Eyang tidak mengizinkanku untuk menemui Kamandanu. Tapi aku sangat ingin bertemu dengannya. Aku ingin sekali membantunya. Sebaiknya kamu mematuhi apa yang menjadi keinginan Eyangmu. Itu terlalu beresiko. Lagi pula ini menjadi perang yang terakhir. Dan Bopo yakin Kamandanu akan melakukan yang terbaik. Dan satu hal yang harus kamu tahu. Apapun yang terjadi besok, kamu harus berlapang dada untuk menerima kenyataannya. Aku harap kamu bisa membantuku, Sambi. Tujuan kita sama, membunuh Kamandanu. Aku ingin sebelum gelap, kamu sudah membunuh Kamandanu. Kamu jangan khawatir, sayang. Aku pasti bisa melakukan semua itu untuk kamu. Apa yang dilakukan Respati dengan wanita itu? Sambi, dengar Sambi. Waktu kita tidak banyak. Aku akan membagi dua bagian prajurit. Sebagian prajurit dipimpin olehmu untuk melumpuhkan prajurit Banyu Biru. Dan sebagian prajurit lagi dipimpin olehku untuk melumpuhkan Senopati dan petinggi Banyu Biru. Setelah itu, kita bersama-sama melumpuhkan Kamandanu. Iya, sayang. Aku akan menuruti semua perintah kamu. Respati, kesini sebentar. Romo. Ada apa, Romo? Siapa dia? Kenapa dia ikut memimpin perang ini? Dia adalah Dewi Sambi, Romo. Dia akan menggantikan posisi Buto Ijo. Ada apa, Pawana? Apa yang terjadi denganmu? Aku lelah sekali, Kanjeng. Aku dari Banyu Biru ke sini, berjalan kaki. Aku ketahuan Lasmi, Kanjeng. Beruntung aku pintar. Aku berhasil lolos, tapi sayangnya pasukanku tertangkap olehnya, Kanjeng. Kurang ajar. Tapi Kanjeng nggak perlu khawatir. Aku berhasil meracuni sebagian pasukan mereka, Kanjeng. Jadi sekarang pasukan mereka jadi semakin sedikit, Kanjeng. Bagus. Bagus sekali, Pawana. Jadi kamu menyuruh dia untuk meracuni pasukan Banyu Biru? Kenapa, Romo? Selagi itu menguntungkan, apa salahnya? Romo tidak habis pikir. Picik sekali kamu untuk memenangkan perang ini, Respati. Dengar, Romo. Aku bukan picik, tapi aku cerdik. Dan aku melakukan semua ini untuk kemenangan. Prajurit,
Ayo kita berangkat. Respati tidak mungkin melakukan hal sepicik ini. Aku semakin curiga dia itu adalah Byakta.